Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya bisa ada di tempat ini, bersuka cita karena ada di tempat ini ketemu Coach Jeffrey ya. Udah it's been quite a while nggak saling ketemu. Luar biasa bisa ada di tempat ini dan juga bersyukur karena bisa menemukan partner gereja yang juga gospel center, di mana kita bisa saling mendukung gerakan supaya setiap orang Kristen berpusat kepada Injil, dan bersyukur juga karena Grace Life juga tidak jauh-jauh dari pelayanan saya yang lain, yaitu Grace Alone Ministry. Terima kasih untuk partnershipnya juga dari gereja ini, kontribusinya untuk Grace Alone Ministry. Nama saya Yakub Trihandoko, biasa dipanggil orang YTH. Jadi gampang kalau mengingat saya YTH saja, karena saya tahu banyak pendeta lebih kaya dan lebih sukses dari saya. Tetapi yang paling terhormat tetap ada satu saja, yaitu saya, Yakub Trihandoko, YTH. Dan luar biasa, saya menggembalakan gereja, saya lead pastor dari gereja REC, Reform Exodus Community, yang ada di Surabaya. Ada 5 tempat di sana, kemudian ada 1 di Batam. Dan juga kami memiliki beberapa sekolah di pedalaman-pedalaman yang kami memang bangun khusus untuk menjangkau unreached people group. Nah, kurang lebih begitu perkenalan dari saya. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang, tapi kalau perkenalannya terlalu panjang membosankan. Nah, kita akan berbicara tentang 2 hal untuk kebaktian yang pertama dan kebaktian yang kedua. Jadi saya sengaja memilih 2 tema yang berbeda. Tema kita untuk hari ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Allah. Dan mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, bekerjalah dengan kuat melalui kuasa Injil, sehingga bukan hanya mengubahkan perilaku kami, tapi mengubahkan hati kami. Bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi memberikan paradigma yang baru sesuai dengan Injil. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, keberhargaan Kristus sebagai satu-satunya harta dalam hidup kami. Kiranya semua itu diberitakan sejelas-jelasnya melalui hamba-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami supaya kami dimampukan untuk meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami sungguh rindu, kami mengalami perjumpaan pribadi yang membuat kami semakin mengerti bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di kebaktian yang pertama ini, saya ingin menyampaikan dengan tema persembahan yang menyenangkan hati Allah. Saya yakin kita pernah memberikan persembahan kepada Allah. Saya yakin kita juga pernah menggumulkan persembahan kita kepada Allah. Tapi pernahkah kita menggumulkan apakah Allah senang dengan persembahan kita? Atau untuk membantu kita memikirkan, mari kita merenungkan pertanyaan ini. Apakah kita pernah kecewa dengan pemberian orang lain? Pernah tidak kita diberi sesuatu oleh orang lain dan malah itu merepotkan kita? Kalau saudara tanya saya, jawaban saya adalah iya, benar. Saya pernah mengalaminya. Jadi saya dulu pernah main musik. Saya ini dulu waktu S1 sekolah teologi, saya main musik di berbagai gereja begitu. Saudara, ada gereja besar, ada yang gereja kecil. Nah, saya bermain musik di satu gereja kecil tanpa diberi apa-apa karena memang benar saya mau melayani di sana. Nah, gerejanya kecil, pada waktu ibadah Natal saya diberi persembahan, yaitu berupa baju batik. Wah, berupa baju batik gitu. Saya hargai banget karena memang gereja itu gereja yang kecil. Saya bersuka cita menerima baju batiknya. Saya masih ingat warnanya itu biru-biru dongker gitu lah kurang lebihnya, saudara. Lalu saya cuci bersama dengan pakaian saya yang lain, dan biasa saya itu mesti rendam dulu, saudara. Baru besoknya saya cuci. Nah, ketika besoknya saya mau cuci, saya kaget karena semua baju saya warnanya biru. Jadi sebuah pemberian akhirnya menjadi merepotkan. Kenapa? Karena mungkin dia tidak tahu apa yang saya butuhkan dan saya juga tidak bisa menghargai apa yang dia berikan.
Saya pernah misalnya pelayanan di satu tempat, di satu gereja, lalu ditawari, Pak Yakub suka enggak ikan koi? Ini lagi viral Pak, ini lagi macam-macam, itu bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Kalau Pak Yakub mau nanti saya kasih Pak, saya punya kolamnya, ditunjukin kolamnya. Nanti Pak Yakub pulang bawa ini aja. Saya bilang maafkan ya, permisi saya enggak suka ikan yang masih hidup ya, maafkan. Kalau enggak ada bumbunya saya tidak suka gitu kan ya. Terus orangnya bilang, lu ini bagus Pak, dilihat-lihat kalau stres gitu kan. Nanti bisa dilihat-lihat. Saya bilang memelihara ikan itu lebih stres buat saya daripada melihat-lihatnya kan begitu. Karena saya memang bukan hobi memelihara binatang begitu kan. Tapi beberapa orang begitu. Dan saya masih ingat ya, ada satu rekan saya hamba Tuhan, dia pernah bercerita. Dia pelayanan keluar kota dan pada waktu pulang dia diberi oleh-oleh oleh seseorang. Giftnya itu gede banget dan berat. Bahkan dia itu sampai perlu beli tiket kereta api tambahan untuk membawa barang itu. Luar biasa. Jadi dia beli 2 tiket, satu untuk dia, satu untuk boxnya yang gede itu kan. Nah dia kemudian sampai rumah, dia penasaran nih, ini barang apa nih gitu kan. Kemudian dia buka, setelah dia buka ternyata itu kloset untuk buang air. Dan jemaatnya yang memberikan kepada dia itu memang punya usaha untuk daur ulang kloset-kloset bekas. Dan dia ingin mengasihi hamba Tuhan ini sehingga diberikanlah kloset itu. Saya tidak tahu mahal mana harga tiket atau harga kloset sekarang. Tapi yang jelas tampaknya tidak setiap kita itu bisa memberi yang baik, dan pada waktu kita memberi yang baik belum tentu juga kita bisa memberi dengan cara yang baik. Saya dulu masih ingat pada waktu saya pacaran dengan istri saya yang saya bawa juga di sini di depan ini. Nah, saya dulu punya kebiasaan kalau memberi kepada istri saya itu saya memberinya puisi. Karena memang saya orang teater, jadi saya dulu pembaca puisi itu nomor 1 juara, nulis puisi itu nomor 3 begitu kan ya. Jadi saya memang suka semua yang berbau seni kecuali yang berkaitan sama kloset tadi, air seni. Nah saya membuatkan puisi untuk istri saya dan saya berikan bunga kepada istri saya. Wah karena saya nggak punya duit, ya bunganya pasti dari plastik, bener ya. Bunganya dari plastik diberikan, biasanya kalau orang kaya pakai bunga yang hidup, tapi saya kasih penjelasan ke istri saya. Saya memberi kamu bunga plastik bukan bunga hidup karena cintaku tidak mudah layu seperti bunga hidup. Jadi kalau nggak punya duit harus agak kreatif ya. Karena kreatif itu terdiri dari 2 kata, kere dan aktif ya. Saya berikan dia puisi. Jadi walaupun saya tahu pemberian saya itu tidak ada price-nya, tetapi pemberian saya itu ada nilainya. Kita kadangkala sukar untuk memberi yang baik. Pada waktu kita memberi yang baik, kadangkala kita tidak tahu cara memberi yang baik. Dan ini seringkali berlaku pada hidup kita kepada Tuhan. Makanya hari ini saya mengundang kita untuk kembali merefleksi hidup kita, merenungkan kembali persembahan-persembahan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, dan bertanya apakah selama ini Tuhan menikmati atau Tuhan terganggu dengan pemberian kita. Mari kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ke-8 kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Amin. Amin. Cerita ini tentu saja bukan cerita yang asing bagi kita. Sejak sekolah minggu kita mendengarkan cerita ini, dan mungkin selama kita menjadi orang Kristen, kita telah mendengarkan cerita ini berkali-kali. Nah kalau sudah terbiasa, biasanya kita malas untuk menggali lebih dalam.
Dan hari ini saya juga tidak akan mengajak Bapak Ibu Saudara menggali terlalu dalam kisah ini. Tapi saya ingin kita melakukan perenungan. Ada hal yang menarik ketika saya membaca bagian ini. Ketika saya membaca bagian ini yang menarik adalah Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah mereka dapat ide dari mana untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Musa belum lahir, hukum Taurat belum diberikan nih. Tapi mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kita tahu ada banyak peraturan yang dulu ada pada zaman Musa. Tapi sebelum zaman Musa, peraturan itu ternyata sudah ada. Contoh persepuluhan misalnya, ada aturannya jelas di zaman Musa, hukum Taurat. Tapi jauh sebelum Musa, Yakub pernah berkata begini, kalau engkau memberkati perjalananku, maka dari semua yang kudapatkan, 1/10 akan kuberikan kepadamu. Berarti persepuluhan sudah ada jauh sebelum hukum Taurat. Peraturan tentang binatang halal dan haram itu muncul di Imamat pasal 11. Tapi menariknya, jauh sebelum Imamat pasal 11, Nuh itu sudah bisa membedakan binatang halal dan haram. Makanya pada waktu dia masuk ke Bahtera, dia mengambil 7 pasang yang halal dan yang haram cuma 1 pasang. Mengapa yang haram cuma 1 pasang, yang halal 7 pasang? Karena yang haram itu tidak bisa dimakan, sehingga dia aman aja di Bahtera itu. Tapi untuk yang halal yang bisa dimakan, perlu beberapa sebagai bahan makanan untuk Nuh dan keluarganya dia. Apa yang ada di sana ternyata sebelumnya sudah ada. Dan kita perlu bertanya, berarti hidup manusia itu bukan didasarkan pada hukum Taurat terutama. Karena sebelum hukum Taurat diberikan, sudah ada kok semua kesalehan dalam tanda kutip semacam itu. Nah di dalam konteks ini kita bertanya, mengapa Kain dan Habil tiba-tiba memberikan persembahan kepada Tuhan? Dari mana ide mereka memberikan ini? Penulis kitab Kejadian tidak memberi informasi sama sekali. Tapi inilah yang disebut sebagai filling the gap. Karena tidak ada keterangan, maka pembacanya diundang untuk mengisi kekosongan itu. Dan cara kita mengisi kekosongan adalah dengan melihat di pasal sebelum-sebelumnya, apakah memang sudah ada persembahan? Apakah sudah ada binatang yang dikorbankan sebelumnya, sebelum Kain dan Habil ini? Dan ternyata kita menemukan sudah. Di pasal yang ketiga, ketika manusia berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang, mereka bersembunyi, lari dari Tuhan. Itulah manusia. Ketika berdosa, mereka tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak, manusia ketika berdosa tidak lari mencari Tuhan. Tidak, itu bukan natur berdosa. Natur berdosa ketika kita melakukan kesalahan, kita lari dari Tuhan, kita tidak mau mencari Tuhan. Maka Tuhan yang perlu datang untuk mencari kita. Karena berdasarkan natur kita, kita tidak mungkin bisa mencari Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menemukan Adam dan bertanya, mengapa kamu makan buah itu? Maka jawaban Adam adalah luar biasa sekali. Perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya. Adam itu luar biasa pinter. 1 kalimat yang salah 2 orang. Istri dan Tuhan. Bukankah kita semua kalau ahli menyalahkan, kita tahu kita dapat DNA-nya dari mana? Dari awal manusia menyalahkan Tuhan, tapi Tuhan lalu bertindak sesuatu. Ketika Adam dan Hawa mencoba untuk menyelesaikan sendiri akibat dosa mereka, yaitu dengan membuat pakaian dari daun ara, Tuhan seolah-olah berkata, no, akibat dosa bukan kamu yang selesaikan. Akibat dosa, aku yang harus selesaikan. Makanya Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Ketika Tuhan membuatkan dari kulit binatang, berarti Tuhan harus mempersembahkan sesuatu. Menyembelih binatang untuk manusia. Dan di dalam pasal yang keempat, kita melihat Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun persembahan Kain bukan dari binatang, tapi tetap ide tentang memberikan sesuatu untuk pihak lain itu ada di pasal yang keempat. Nah kalau kita filling the gap dari narasi ini, maka kita diajar untuk menangkap pesan yang penting. Bahwa semua pemberian kita kepada Tuhan, Kejadian 4, didasarkan pada pemberian Tuhan kepada kita.
Tuhan menyembelih dulu binatang untuk Adam dan Hawa, dan itu menjadi pijakan landasan yang kuat sehingga Kain dan Habel akhirnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Atau dalam kalimat yang lebih sederhana, whatever we do for God itu didorong oleh whatever God has done for us. Yang paling penting itu bukan what we do, tapi what God does for us. Ketika Allah melakukan banyak hal kepada kita, itulah yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu untuk Allah. Jangan dibalik. Bahkan kalau kita membaca kitab Taurat 10 perintah Allah, masih ingat enggak 10 perintah Allah? Perintah pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya. Sampai jangan mengingini milik orang lain. Tapi sebelum perintah pertama diberikan, kalau kita membaca Keluaran 20, ada kalimat yang menarik. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ketaatan kita didahului dengan kebaikan Tuhan bagi kita. Ketaatan kita didahului oleh kebaikan Tuhan bagi kita. Makanya jangan dibalik, karena sekarang ini banyak orang Kristen pemikirannya jungkir balik semuanya. Tuhan, aku memberi sesuatu, nanti jangan lupa ya. Tuhan kembalikan plus dengan bunga-bunganya, boleh 30 kali lipat, boleh 60 kali lipat, boleh 100 kali lipat, yang penting ada bunganya. Bukankah banyak orang Kristen memberikan persembahan dengan ayat mas yang terkenal, 4 kali 4 sama dengan 16, sempat atau tidak sempat Tuhan wajib membalas. Itu kekristenan yang sifatnya jungkir balik, karena ketaatan kita didahului oleh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kecuali pemberian kita digerakkan oleh Injil, oleh kasih Allah kepada kita, maka persembahan kita bukan wujud kita mengasihi, tapi wujud kita memanipulasi Tuhan. Atau dalam kalimat saya ingin berkata begini, persembahan kepada Tuhan bukan sekadar mengikuti aturan, melainkan mensyukuri hubungan dari Tuhan. Bukan sekedar mengikuti aturan, karena aturan-aturan memberikan persembahan, korban ini itu baru ada nanti di zamannya Musa, hukum Taurat. Tapi sebelumnya Kain dan Habel, saudara, very early in the history of humankind, mereka sudah tahu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di pasal yang ketiga Tuhan sudah memberikan contoh bahwa Tuhan tetap membangun hubungan dengan manusia. Manusia yang berdosa harusnya dibuang oleh Tuhan, harusnya mati saat itu juga secara fisik maupun secara spiritual, tetapi Tuhan mempertahankan hubungan itu mati-matian, dan bahkan untuk mempertahankan hubungan dengan manusia, Tuhan mengorbankan binatang. Dan kebaikan Tuhan itulah yang harusnya mendorong kita. Tapi kita seringkali memberikan persembahan bukan karena merayakan hubungan. Kita seringkali memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena relasi, tapi karena transaksi. Kita mau melakukan transaksi dengan Tuhan. Tuhan, if I give you this, what will you give to me? Kamu mau kasih apa? Makanya tidak heran beberapa orang Kristen berkata begini, pokoknya kalau bisnisku nggak kunjung baik, kalau keluargaku nggak kunjung harmonis, tidak Tuhan-Tuhanan, aku berhenti pelayanan, aku berhenti memberikan persembahan. Dan semua kekecewaan ini menunjukkan mereka memberikan persembahan dalam rangka melakukan transaksi, bukan merayakan relasi. Seharusnya kita merayakan relasi kita dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan dirinya supaya kita punya relasi bersama dengan Dia. Dan itulah yang harusnya mendorong kita. Nah, Kain dan Habel memberikan persembahan. Mengapa Kain ditolak persembahannya? Mengapa Habel diterima? Biasanya kalau kita bertanya kepada banyak orang, biasanya jawabannya macam-macam ya. Jawabannya itu misalnya begini, ya karena persembahan Kain, korban Kain itu tidak mengandung darah. Yang diterima Tuhan yang mengandung darah. Ini adalah konsep yang keliru, karena dalam bahasa Ibrani, kata korban atau persembahan di sana memang tidak selalu berkaitan dengan binatang. Jadi memang tidak selalu mengandung darah. Dan kalau kita membaca hukum Taurat, tidak semua persembahan itu harus berbentuk daging binatang. Ada persembahan yang berbentuk apa? Wangi-wangian, ada yang berbentuk sayuran, ada yang berbentuk air, bahkan air curahan, air yang berharga dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan tidak harus mengandung darah. Nah, beberapa orang berkata, ya karena Kain tidak mengandung darah. Ya jelaslah, dia kan petani. Dia mempersembahkannya sayuran.
Kalau sayuran dipersembahkan harus mengandung darah, itu berarti pada waktu Kain memotong, jarinya ikut kepotong. Apakah Tuhan akan lebih berkenan kepada Kain kalau Kain pada waktu mempersembahkan sayuran jarinya ikut terpotong sehingga Tuhan mencium darah dan Tuhan suka? Ini Tuhan atau vampir sih? Enggak sih. Bukan karena tidak mengandung darah, bukan karena itu. Terus ada orang berkata begini, karena asapnya kalau persembahannya Habil itu langsung naik ke atas ini. Kalau Kain asapnya itu tidak kemana-mana gitu. Pernah nggak bakar sayur sama bakar daging? Pernah nggak? Pernah perhatikan nggak? Nggak pernah ya, biasanya bakar ban ya untuk demo di Bundaran HI ya. Oke, maafkan saya ya. Oke, nah kalau kita pernah bakar sayuran dan bakar daging, itu ya jelas berbeda lah asapnya dan itu nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan ini. Kain ditolak bukan karena persembahannya asapnya tidak naik ke atas, bukan karena tidak mengandung darah, bukan. Persembahan Kain ditolak bukan karena itu. Dan kita bertanya-tanya, kalau begitu apa sih yang membedakan persembahan Kain dan persembahan Habel? Mari kita lihat yang membedakan apa. Yang pertama adalah kualitas persembahan. Kualitas persembahannya berbeda. Dikatakan demikian di ayat yang ketiga dari Kejadian 4 tadi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Berarti sama-sama sebagian ya, bukan semuanya. Dari sisi jumlah tidak ada masalah, tapi perhatikan, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Yang menyamakan dululah, apa yang sama antara Kain dan Habel? Sama-sama memberikan persembahan dan persembahannya sama-sama apa? Sebagian. Sama-sama sebagian, saudara. Tidak disebut sebagian itu sedikit atau banyak. Pokoknya sama-sama sebagian, bukan semuanya. Kalau kita biasa memberikan persembahan itu kan lagu tradisionalnya apa? Persembahan kami, terus sedikit sekali. Itulah sebabnya mengapa lagu itu dilupakan banyak orang Kristen. Karena tidak menunjang pertumbuhan gereja. Tapi saya pernah di gereja saya, itu koster gereja, saya tugaskan untuk doa syafaat. Dan saya suka doa syafaatnya dia. Karena pada waktu dia doa sebelum persembahan itu, sekaligus doa syafaat, dia berdoa gini, Tuhan sebentar kami akan memberikan separuh dari penghasilan kami. Separuh dari penghasilan kami gitu kan. Wah, setelah ibadah saya cek, ada kenaikan nih pemasukan. Terus saya jadwal dia tiap minggu untuk doa kolektor. Tentu saja bukan ya Bapak Ibu, enggak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya dia salah menggunakan kata ya. Harusnya sebagian, dia pakai separuh. Nah saya itu khawatir. Pada waktu dia doa mirip dengan perkataannya Sakius. Ya Tuhan kami semua mau memberikan separuh dari kekayaan kami kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kami tipu, kami akan kembalikan 4 kali lipat. Wah itu semakin ofensif terhadap orang lain yang bisnisnya tidak benar. Enggak ada di sini, di gereja-gereja lain. Ya. Kualitas persembahan, sama-sama memberikan persembahan, sama-sama memberikannya sebagian. Tapi yang membedakan adalah begini, pada waktu menceritakan persembahan Habel, penulisnya memberi keterangan tambahan. Pada waktu mencatat persembahan Kain, tidak ada keterangan tambahan. Tapi untuk Habel ditambahkan, memberikan persembahan, korban persembahan dari apa? Anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan persembahan itu. Nah ada 2 cara untuk menafsirkan tergantung bagaimana kita memahami tata bahasa Ibrani di sini. Ada yang memahaminya begini, bahwa memberikan yang sulung dari domba-dombanya itu berbeda dengan memberikan lemak-lemaknya. Jadi Habel itu memberikan yang sulung, tiap kali ada binatang peliharaannya dia yang beranak, maka dia langsung mengambil yang sulung, diambil yang pertama untuk Tuhan. Padahal mungkin sekali pada waktu yang lahir pertama selamat, yang lain-lain mati.
Bisa jadi pada waktu yang sulung keluar, dia ambil, dia tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dikeluarkan, dilahirkan oleh induk itu. Tapi tampaknya Habil punya pikiran, pokoknya tidak peduli jumlahnya berapa. Yang sulung yang pertama keluar, aku persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kalaupun lahir cuma satu, ya itu yang aku persembahkan kepada Tuhan. Ada yang menafsirkan, yang sulung itu pengertiannya secara hurufiah semacam itu. Bahwa memang Habel memberikan yang pertama, yang keluar dari setiap perut induk binatang yang dia pelihara. Nah kalau benar seperti ini, pandangan yang pertama, maka ada dua keterangan di sini. Selain yang sulung dipersembahkan, berikutnya di dalam tubuh binatang yang sulung ini, Habil mempersembahkan yang terbaik. Yang menurut orang pada waktu itu, yang terbaik adalah lemak-lemaknya. Jadi ada dua poin di sini. Dia mempersembahkan binatang yang pertama keluar dari perut, dan yang kedua, binatang itu ketika dipersembahkan, Habil memberikan bagian yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya. Tapi ada penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua yang melihat sulung di sini secara figuratif. Karena sulung itu berarti keutamaan. Sulung itu bukan cuma masalah pertama, tetapi utama. Nah kalau memang sulung ini bicara tentang utama, maka sulung di sini artinya secara figuratif itu begini. Habel mempersembahkan binatang peliharaannya. Mau yang sulung, mau yang tidak, nggak peduli nih. Bukan urutan. Tapi pada waktu dia memberikan persembahan, dia memberikan lemak-lemaknya, yaitu yang terbaik. Atau ketika dia melihat anak-anak yang lahir dari seekor induk, maka Habil melihat yang paling bagus yang mana. Ketika dia melihat, oh ini yang paling bagus, maka dia ambil yang paling terbaik. Dan itu namanya apa? Yang sulung. Yang terbaik itu berarti yang sulung. Karena kata sulung di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab kadangkala artinya memang terutama. Misalnya Daud itu disebut anak sulung Isai. Yesus itu yang paling sulung di antara semua orang yang bangkit dari antara orang mati. Padahal kita tahu sudah ada Lazarus, sudah ada orang-orang di perjanjian lama yang bangkit. Yesus bukan sulung dalam arti urutan waktu, tapi sulung dalam arti keutamaan. Sama seperti Daud bukan anak sulung. Daud itu yang paling buncit, tapi disebut sulung karena apa? Yang paling utama. Apapun penafsiran kita, entah kita menafsirkan secara hurufiah atau secara figuratif, tetap artinya sama, yaitu kualitas persembahan yang diberikan Habel itu memang berbeda. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Zaman dulu yang terbaik itu lemak-lemaknya. Saya seringkali diajak makan jemaat, steak dan sebagainya, makan daging dan sebagainya. Saya paling suka bagian lemak. Lalu ditanya sama orang, Pak Yakub gak ada kolesterol, kok makan lemak? Oh enggak, ini bukan masalah kesehatan, tapi masalah saya mau menjadi seperti Allah. Saya ingin dalam segala hal diubahkan menjadi seperti Allah, termasuk dalam selera makan. Allah suka lemak, makanya saya suka lemak. Tentu saja artinya bukan itu. Zaman dulu lemak itu gambaran yang terbaik. Saya pernah diutus oleh yayasan terdiri dari orang-orang kaya, diutus untuk membantu gereja-gereja di satu pulau yang mengalami gempa. Dan saya diminta untuk meletakkan batu pertama di 8 gereja. Perhatikan ya, batu pertama. Soalnya kalau batu pertama sampai terakhir berarti saya diutus untuk jadi tukang di sana, jadi kuli bangun sampai selesai ya, bukan. Saya meletakkan batu pertama di setiap gereja dan pada waktu saya ke sana beberapa gereja yang sinodenya sama menyambut saya sekaligus gitu. Jadi ada beberapa sinode, saya disambut dengan cara yang sama. Disambutnya dengan tari-tarian lah, kemudian dikasih ini itu dan pada waktu makan saya diberi makanan waduh luar biasa. Di depan saya itu ada kepala babi gede banget. Bukan cuma kepala babi yang gede banget, lemak-lemaknya ada di sebelah sini, jeroannya ada di sebelah sini. Dan terus diomongin, Pak Yakub silahkan dinikmati, dihabiskan. Saat itu saya baru sadar ya, pembunuhan berencana dengan penghormatan kepada rohaniwan itu bedanya cuma tipis. Saudara. Tapi mereka jelaskan, Pak ini cara kami menghormati seseorang.
Cara kami menghormati seseorang adalah memberikan lemak-lemaknya. Dan itu model kuno dulu, yang terbaik itu adalah lemak-lemaknya. Nah, saya tidak mau terlalu legalis, yang terbaik dalam hidup kita itu apa? Karena itu legalisme. Tapi saudara pasti mengerti apa yang terbaik yang saudara berikan kepada Tuhan. Ketika saudara memberikan waktu yang terbaik bagi saudara untuk berdoa kepada Tuhan, itu kapan? Saya tidak mau mengatakan bahwa doa yang lebih berkenan kepada Tuhan adalah doa pagi. Kenapa? Karena jarang orang bangun pagi. Jadi ketika saudara berdoa, Tuhan masih punya waktu, yang diurusin cuma sedikit. Nanti kalau malam, wah jangan saudara. Satu, Tuhan sudah capek nolongin banyak orang. Dan pada waktu malam banyak orang minta tolong begitu kan. Jadi Tuhan akan tidak punya waktu menolong. Tentu saja itu konyol sih. Saya tidak mau terlalu legalis. Saudara harus doa pagi, jangan doa malam. Karena doa pagi lebih bagus daripada doa malam. Saya tidak mau terlalu legalis karena situasi hidup kita berbeda-beda. Tapi saudara tahu memberi waktu yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sampai kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, itu pada waktu kita sudah capek luar biasa malam-malam. Lalu mulai berdoa, sudah nonton ini nonton itu, bosan apalagi ya. Ya udah tidur. Tapi kok susah tidur ya? Ya udah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, udah langsung tidur. Besok pagi dilanjutkan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kan gitu. Banyak orang Kristen tidak memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah kita memberikan yang terbaik? Tidak selalu yang terbanyak, tetapi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara memberi dengan hati yang bersyukur, bukan karena terpaksa, tapi saudara memberi dengan hati yang bersyukur. Ketika saudara melayani Tuhan, apakah saudara melayani dengan sebaik-baiknya, saudara? Apakah saudara melayani dengan seadanya dan berharap Tuhan bekerja di atas semua kelemahan kita? It's true, kelemahan kita tidak menghalangi Tuhan bekerja. Tapi Tuhan yang sama yang beranugerah kepada kita adalah Tuhan yang menginginkan kita memberi dengan kualitas persembahan yang lebih baik. Saya sungguh berdoa, kita semua mulai memikirkan apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Dan apakah pemberian kita sudah memiliki kualitas yang baik. Yang kedua saudara, mengapa persembahan Habel diterima dan Kain ditolak? Bukan cuma kualitas pemberian, tetapi yang kedua adalah integritas pemberinya. Tadi dikatakan yang kita sudah baca, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Bukan cuma persembahannya, tapi Habel dan persembahannya. Sekarang ayat 6 dan 7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bukan cuma masalah kualitas pemberian, tapi juga integritas pemberinya. Makanya tadi dikatakan Tuhan bukan cuma menerima persembahan Habel, tapi Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Bahkan kalau kita membaca ayatnya tadi yang disebutkan pertama, Tuhan itu mengindahkan apa dulu? Habel dulu yang diindahkan oleh Tuhan. Dikatakan maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kita seringkali membedakan antara persembahan dengan orang yang memberikan persembahan. Padahal tidak. Di sini Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, terlepas dari kita benci, tidak suka kepada Kain, ada satu hal yang Kain sukai, yang sebetulnya lebih baik dari kebanyakan orang Kristen. Jadi Kain ini kalau memberikan persembahan, dia itu suka diterima oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak mau menerima persembahannya, Kain itu sedih, marah, mukanya muram. Saudara, ini beda dengan kebanyakan orang Kristen. Yang kalau ushernya mengedarkan kantong kolektor sebelum pandemi ya berarti ya. Kalau ushernya mengedarkan kantong kolektornya itu terlalu cepat dan dia belum siap-siap memasukkan duit, sudah kelewatan, tiba-tiba ada perasaan sukacita. Atau ketika dia ada di toilet, dia masuk, udah persembahan, udah, lega. Kebanyakan kita kalau memberi persembahan kepada Tuhan, kelewatan malah suka ya. Memberikan persembahan, kelewatan, malah sukacita untuk kita. Kain enggak loh saudara. Ketika Tuhan tidak mau menerima persembahan Kain, Kain itu marah loh. Muram dia.
Dia marah dan Tuhan berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau kita melihat cerita ini, seharusnya kita tidak boleh lupakan sebuah grand narratifnya. Jadi narasi besarnya bahwa Kain dan Habil ini bukan cuma person to person. Kain dan Habil itu mewakili dua keturunan. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa di pasal yang ketiga akan ada perseteruan antara ular dengan perempuan ini. Antara keturunan ular dengan keturunan perempuan ini. Lalu di pasal yang keempat kita melihat ada dua orang. Satu Kain, satu Habil. Lalu Kain membunuh Habil. Menariknya nanti ya kalau sudah pulang baca ayatnya. Di pasal 4 terakhir, waktu Tuhan memberikan anak yang lain, yaitu Set, Hawa berkata begini, Tuhan memberikan kepadaku keturunan, kata Ibrani yang sama muncul di pasal 3. Tuhan memberikan kepadaku keturunan sebagai ganti Habel. Menurut saya menarik, mengapa sebagai ganti Habel menarik? Karena di pasal 4, Adam Hawa kehilangan dua anak sekaligus. Dia kehilangan Habel karena dibunuh Kain, dia kehilangan Kain karena diusir oleh Tuhan. Tapi pada waktu kehilangan dua-duanya dan diberi keturunan yang lain, Hawa berkata Tuhan memberikan kepadaku keturunan sebagai ganti Habel, bukan gantinya Kain. Dan apakah kebetulan kalau di pasal yang keempat ada silsilah Adam dari Kain dan di pasal 5 ada silsilah Adam dari Set. Seolah-olah penulis kitab Kejadian ingin kita membacanya. Ini adalah tentang dua macam keturunan. Yaitu keturunan ular yang diwakili oleh Kain. Bukan berarti Kain itu hasil perjinaan Hawa dengan ular, bukan. Tapi dia secara figuratif menggambarkan keturunan dari ular itu. Dia berasal dari si jahat dan Habil ini adalah keturunan perempuan yang akan Tuhan penuhkan janjinya melalui keturunan ini. Keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Dan apakah kebetulan kalau di pasal 5 di dalam silsilah yang ditampilkan di situ Adam, Set, Enos, kemudian Nuh. Dan nanti saudara baca berikutnya dari Nuh saudara akan menemukan Abraham di pasal yang ke-12. Dan dari Abraham muncul Yesus Kristus. Di dalam kitab Kejadian sendiri sudah ada grand narrative semacam itu. Ada dua peperangan antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini. Ternyata ketika saya membaca perjanjian baru, saya menemukan hal yang sama. Kain ternyata muncul di 1 Yohanes 3 ayat 12. Karena dikatakan demikian, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Perhatikan ya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Seringkali kita berkata Kain jadi orang jahat karena membunuh adiknya. Keliru. Alkitabnya tidak ngomong gitu. Alkitabnya justru mengatakan sebaliknya. Mengapa Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat. Dosa pertama Kain bukan membunuh Habel, bukan. Dosa pertama Kain bukan memberikan persembahan yang asal-asalan, bukan. Karena memang dia berasal dari si jahat, dia dari keturunan ular itu. Dan hidupnya memang dikuasai oleh dosa. Sehingga apa yang muncul dari sumber yang salah ini, semuanya adalah berdosa. Dan kalau saudara berkata, wah Kain itu kasihan luar biasa. Sebetulnya Kain itu lebih mirip kita daripada kita mirip Habel. Karena kita semua kalau tanpa anugerah Tuhan, kita dikuasai oleh natur dosa kita. Tidak mungkin dari natur kita yang berdosa, kita bisa menyenangkan hati Allah. Tidak mungkin. Nasib kita itu sebetulnya bukan nasib seperti Habel. Seharusnya nasib kita adalah nasib seperti Kain ini. Yang tidak mampu memberikan persembahan yang baik. Bukan cuma tidak mampu memberikan persembahan yang baik. Tapi kita sendiri tidak mungkin mampu memberi persembahan yang baik. Alkitab berkali-kali secara konsisten menegur umat Tuhan. Yang kalau memberikan persembahan luar biasa. Tapi hidup di luarnya sembarangan.
Kalau saudara mau baca saja itu Amos pasal 5, Yesaya pasal 1. Tuhan berkata, aku muak, aku benci dengan korbanmu, aku benci dengan persembahan-persembahanmu. Karena walaupun engkau melakukan semuanya, tapi engkau tetap melakukan kejahatan. Engkau tidak membela keadilan, engkau tidak peduli dengan orang lain. Bahkan di Maleakhi pasal yang kedua dikatakan, percuma engkau menangis-nangis di depan mezbah kalau engkau tidak setia kepada istrimu. Apa yang kita lakukan di keluarga berpengaruh pada apa yang kita lakukan di gereja. Apa yang kau lakukan di tempat kerja berpengaruh dengan apa yang kau lakukan di gereja. Mudah bagi kita menjadi orang baik di gereja. Karena kita dikondisikan untuk semuanya baik. Mudah bagi kita untuk ramah di gereja. Tapi apakah kita ramah kepada anggota keluarga kita di rumah? Mudah bagi kita untuk melayani dengan semangat di gereja. Tapi apakah kita juga melayani sesama kita di rumah dengan semangat? Saudara, ini tantangan yang berat sekali. Saya masih ingat pada waktu anak saya yang pertama, umur 5 tahun. Dia bisa berkata begini, "Pak, kok enggak enak ya jadi anak pendeta?" Kenapa kok enggak enak jadi anak pendeta? Karena tidak pernah diajak main papahnya. Saya langsung beritahu istri saya, ayo diatur semua yuk jadwal saya. Karena waktu itu memang kondisi pelayanan saya tidak memungkinkan. Saya memang mengajar banyak mata kuliah karena saya dekan akademis. Kalau ada dosen nggak bisa ngajar, selalu saya yang menggantikan. Jadi dalam 1 semester saya mengajar banyak mata kuliah, nyiapin diktat dan sebagainya. Jumat siang sampai Minggu malam, saya pelayanan kemana-mana. Baru pulang kampus Minggu malam. Senin pagi masih terus menerus gitu, melakukan rutinitas terus. Tapi saya berusaha untuk ada untuk anak-anak saya. Karena saya tidak tahu berapa lama Tuhan berikan anak saya? Berapa lama saya bisa menikmati kebersamaan dengan anak saya? Dan saya tahu anak saya memerlukan figur papa yang baik, yang mencerminkan Injil sehingga anak saya bisa mengerti bagaimana bukan cuma Injil, tetapi bagaimana menghidupi Injil. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang mungkin melakukan hal-hal yang spektakuler, yang heroik di dalam gereja untuk pelayanan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena Tuhan bukan cuma melihat persembahan kita. Tuhan melihat kualitas kita, integritas kita. Dan kalau saya berhenti sampai di sini, maka kita semua akan pulang dengan keputusasaan. Karena saya dan saudara sadar, kita jauh dari yang sempurna. Benar nggak sih? Kita jauh dari yang sempurna. Tidak peduli saudara sesaleh apapun, saya dan saudara masih jauh. Karena semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini fall short of the glory of God. Tuhan nuntutnya segini, tidak ada di antara kita yang mencapai ke sana. Enggak ada saudara. Apalagi Tuhan berkata di Matius 5, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau tuntutannya itu, dan kalau kita tidak bisa memenuhi itu, maka persembahan kita tidak diterima, maka kita akan pulang dengan putus asa. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin bisa sempurna, saudara. Coba saudara pikirkan deh, siapa di antara kita yang yakin nanti pada waktu mati, nilai kekudusan kita itu 100? Tidak sih. Nilai kita itu 100 setelah kita mati malahan. Karena kita dikuduskan seutuhnya oleh Kristus. Amin. Tapi pada waktu kita mati, nggak ada yang nilai kekudusannya 100, nggak ada. Billy Graham meninggal, ya 95, ya kan. Tim Keller meninggal, ya 95, 96. Nanti saya meninggal, ya paling 99 lah. Nggak bisa sampai 100. Ketahuan nilai saya nanti berapa ya, sombongnya amit-amit begini kan. Tidak ada di antara kita yang bisa sempurna. Nah kalau Tuhan menuntut kita sempurna baru persembahan kita diterima, maka kita tidak perlu memberi persembahan karena nggak akan ada yang diterima. Tapi kita bersyukur karena keturunan perempuan itu yang nanti janjinya dipegang oleh Tuhan, keturunan perempuan ini menghancurkan kepala ular. Akhirnya muncullah seorang bernama Nuh, seorang bernama Abraham, seorang bernama Daud, dan akhirnya seorang bernama Yesus Kristus. Dialah yang menghancurkan kepala ular itu sehingga permusuhan perseteruan itu dimenangkan oleh Kristus di kayu salib dengan total. Kita ini bukan dituntut untuk berperang, kita dituntut untuk bertempur.
Karena peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita hanya melanjutkan pertempuran-pertempuran kecil. Karena sudah dijamin oleh Kristus dan karena korban Kristus yang sempurna itulah, maka kita bisa meyakini bahwa korban Kristus yang sempurna itu menyempurnakan persembahan kita dan diri kita. Kalau dalam kalimat saya berkata begini, Tuhan menerima persembahan kita sambil melihat kepada anaknya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan menerima persembahan kita sambil melihat pada anaknya. Sebab kalau Bapa menerima persembahan kita, melihat persembahan kita, Dia tidak akan mau menerimanya. Persembahan kita tidak pernah baik. Hidup kita juga tidak pernah cukup baik. Makanya ketika Tuhan menerima kita, Dia sambil melihat anaknya yang memberikan korban sempurna di kayu salib. Dia menerima dari kita itu begini, saudara. Bukan berarti Dia tidak sayang kita. Tapi karena kebaikan kita yang paling baik tetap adalah kejijikan di mata Tuhan. Tidak ada yang baik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saya baru membaca sebuah buku judulnya Pastor, Jesus is Enough. Dan di dalam buku itu diingatkan, saudara, no matter what I have done as a pastor, gak mungkin cukup enough. Whatever you do is never cukup baik di hadapan Tuhan. Gak pernah yang kita lakukan. Karena tuntutan Tuhan terlalu tinggi bagi kita. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus menjamin bahwa setiap kali kita datang dengan persembahan kita, apapun perjuangan kita, carut marut kita di dalamnya, selama muncul dari hati yang bersyukur, selama pemberian kita merayakan relasi dengan Tuhan yang sudah memulai relasi itu dengan kita, maka Tuhan menerima persembahan kita. Having said that, saya ingin mendorong setiap kita, ayo memberi lebih baik, ayo merenungkan hidup kita lebih baik. Saya bersyukur di gereja ini Injil diberitakan, saya bersyukur anugerah Tuhan dirayakan terus menerus. I'm so glad dengan semuanya itu. Tapi jangan sampai kita berhenti, Tuhan menerima saya apa adanya. That's not the gospel. Harusnya kita berkata, Tuhan menerima saya apa adanya. Dan Tuhan ingin mengubah saya menjadi seperti Dia. Menerima apa adanya belum tentu cinta. Seringkali menerima apa adanya itu bentuk putus asa. Ya sudah, mau diapain, terima apa adanya. Tapi saya yakin Tuhan tidak putus asa dengan hidup kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang merasa begitu berdosa, mungkin ketika mendengarkan khotbah ini, engkau merasa tertampar karena bisnismu masih carut-marut dan sebagainya. Keluargamu masih carut-marut dan engkau merasa aku jadi orang Kristen begitu berdosa. Tuhan tidak pernah putus asa dengan saudara. Karena itu jangan putus asa dengan keadaan saudara. Karena Tuhan kita lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan lebih ingin memulihkan kita daripada Dia rela untuk menghukum kita. Dan itulah Tuhan yang kasih karunia-Nya kita rayakan setiap minggu di tempat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita datang kepada Tuhan. Dan bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Dan kalau kita merasa sudah memberikan, mari kita bertanya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Kalau kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik, mari kita bertanya, bagaimana dengan integritas hidup kita? Saya beri kesempatan saudara berdoa secara pribadi beberapa waktu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Mohon ampun ya Tuhan. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mohon ampun karena kami adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Hidup kami masih carut marut ya Tuhan.
Ampuni kalau kami kurang memberi untuk Tuhan, untuk perluasan pekerjaan-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami tidak memberikan waktu, tenaga, pikiran, keuangan. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami juga hamba-Mu dan umat-Mu. Mungkin kami sudah memberikan, tapi kami memberikan asal-asalan, sembarangan sebagai sebuah rutinitas. Mungkin kami memberikan, tapi bukan karena kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami memberikan mungkin karena kami sedang melakukan transaksi dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami belajar memberi karena kami merayakan relasi yang Tuhan sudah mulai untuk kami sendiri. Engkau mencari dan menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Mungkin kami sudah memberikan yang terbaik dengan motivasi yang baik, tapi ampuni kami kalau hidup kami masih carut marut di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang mengatasnamakan anugerah, kami hidup sembarangan, mengatasnamakan kasih karunia Tuhan. Kami hidup kurang giat untuk Tuhan. Kami menipu diri kami dengan perkataan Tuhan menerima kami apa adanya, dan itu kami pakai untuk hidup seadanya. Tuhan, ampuni kami. Kiranya kasih karunia yang menyelamatkan menjadi kasih karunia yang mengubahkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan adalah Injil yang sama yang akan mengubahkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan Kristus, keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular. Kami bersyukur sehingga kami tidak perlu lagi bergantung kepada apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, tapi kami bergantung kepada apa yang Kristus sudah selesaikan di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.